Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan mengawali kebaktian kita ini dengan satu pernyataan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Khalik langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapkan hati kita, jiwa kita, karena kita mau bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk ke dalam pelatarannya yang kudus. Bila kita boleh rasakan hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kita. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa Tuhan, persembahan kami Tuhan, hidup kami Bapa. Biarlah semua ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus bersyukur Tuhan, buat setiap pertolongan-Mu, buat setiap lawatan-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah hanya dekat kepadamu Bapa, kami boleh rasakan ketenangan Tuhan. Engkau terus sertai jalan kami, Engkau terus menerangi setiap langkah kami Tuhan. Tidak pernah henti-hentinya Tuhan, Engkau berikan Tuhan kesegaran Tuhan, pencerahan Tuhan. Haleluya Bapa. Mari saudara, kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita boleh merasakan ketenangan. Karena hanya dekat Allah saja kita boleh mendapatkan anugerahnya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat. Dalam pujian ini boleh menghantarkan kita masuk ke dalam altarnya yang kudus. Hanya dekat Allahku Tuhan. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
dekat kepadamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama kita mau katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali kita menyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, panjang hidupku. Hanya dekat kepadamu Bapa, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, selamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin. Kami ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Kami itu bersekutu denganmu Bapa, ingin menikmati hadiratmu di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara, kita mau menyembah Allah kita. Selamanya kami menyembah Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan, hanya dekat padamu kami tenang.
kebaikan-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Sungguh lawatan-Mu Tuhan terus menyelingkupi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kami terus merasakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Buat setiap perlindungan-Mu Bapa, buat setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan Kau masih mempercayakan kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan Yesus. Inilah korban syukur kami Tuhan. Oh, namanya lalabase. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus rasakan hadirat Tuhan. Lebih lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lebih lagi buat Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Yes, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau indah Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ingin terus Tuhan dekat kepadamu Tuhan. Kami ingin terus Tuhan merasakan hadiratmu Tuhan. Roh Kudusmu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau mencurahkan kuasamu Tuhan. Mukjizatmu boleh terjadi di setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah korban syukur kami mau naikkan kepadamu Tuhan. Kami ingin terus Bapa, lebih lagi Tuhan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan namamu Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat sorak-sorai kami Tuhan, kami mau angkat
angkat nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami boleh rasakan Tuhan, kuasa-Mu dan otoritas-Mu boleh memenuhi setiap kami Bapa. Mari saudara yang siap memuji, membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom. Haleluya, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, amin. Sungguh sukacita Tuhan boleh memenuhi setiap kita, amin. Karena hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita mau naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, dan kita tunjukkanlah kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami inilah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Bapa. Kita mau meninggikan nama Allah kita, amin. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita mau serahkan musuh kita, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih semangat lagi, kita mau naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, semuanya kita angkat tangan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Amin. Yes. Haleluya, sungguh Allah kita bangkit. Amin. Dia berikan kuasanya kepada kita, setiap anak-anaknya yang percaya. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau lebih lagi buat Tuhan. Kita mau masuk ke dalam altarnya yang kudus, karena kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, karena kita mau benar-benar sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan pada hari ini buat kita melalui hambanya pada pagi hari ini yang akan membawakan firman. Amin. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Biarkan pujian ini menghantarkan kita untuk kita boleh masuk lebih dalam lagi.
Biarlah firman Tuhan itu terus boleh menguatkan setiap hati kita. Biarkan firman Tuhan itu terus menerangi setiap langkah kita. Karena Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu Bapa. Karena hanya kepadamu Tuhan kami percaya Tuhan. Karena hanya kepadamu Tuhan hidup kami Tuhan menjadi anak-anak pemenang Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Kita naikkan pujian Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kembali kita mau naikkan pujian ini. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, amin, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, amin. Inilah pujian kami Tuhan. Biarlah pujian ini terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi
kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, merenungkannya, serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari, maka sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Roma pasal yang ke-8, kita akan membaca ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 18 sampai 25 berbunyi demikian. Roma 8 ayat 18 dengan judul perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, itu ada 3 fase kehidupan. Fase yang pertama itu adalah fase masa lampau. Fase yang kedua adalah fase masa kini. Dan fase yang ketiga adalah fase masa depan. Sekali lagi, dalam kehidupan kita ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase masa lalu. Fase yang kedua adalah fase masa kini. Dan fase yang ketiga adalah fase masa depan. Saya masuk ke fase yang pertama dulu. Fase yang pertama adalah kehidupan kita di masa lampau, ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Memang fase yang pertama ini kita berbeda-beda. Ada yang baru bertobat itu pada masa dewasa. Tetapi ada orang-orang yang dari keluarga Kristen
dididik secara Kristen dan terus menerus ya dari sekolah minggu, lalu masa tunas remaja dan seterusnya. Nah, ada yang tidak tahu kapan dia mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi meskipun mendengarkan cerita-cerita rohani. Nah, orang yang demikian itu pasti ada satu titik, entah di sekolah minggu atau di masa remaja, ada satu titik perubahan dalam pendidikan Kristen yang dia dengarkan. Satu titik itu titik perubahan di mana dia benar-benar mengakui bahwa dirinya ini butuh Tuhan Yesus. Nah, titik inilah yang merupakan titik di mana kita semua atau orang tersebut itu mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, bagi kita itu berbeda-beda memangan, berbeda-beda fase yang di masa lampau itu. Tetapi yang pasti adalah bahwa kita semua memiliki fase masa lampau di mana kita belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ketika kita belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita sebenarnya menanggung yang disebut dengan dosa asal. Artinya apa? Artinya adalah bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Sekali lagi, bahwa ketika Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan dengan makan buah yang dilarang oleh Tuhan sendiri. Mereka mengambil, ya mulai dari si Hawa, kemudian si Hawa juga memberikan kepada si Adam, lalu mereka berdua jatuh di dalam dosa, dan akibat dari dosa itu adalah maut. Akibat dari dosa adalah kematian. Karena yang jelas firman Tuhan itu dikatakan di Kejadian bahwa ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka pasti kamu mati. Pasti kamu mati. Ada kepastian bahwa manusia akan mati ketika atau setelah memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dosa itu adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan, tetapi manusia melakukannya, sehingga manusia pasti mati. Itu adalah fase yang pertama. Yang dikatakan di sini adalah perbudakan kebinasaan. Di ayat yang ke-21 dikatakan di sini, yaitu perbudakan kebinasaan. Nah, ada satu titik itu ada di masa lampau juga. Satu titik itu adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka ayat 21 dikatakan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri
juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Artinya adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Artinya adalah, tadi saya katakan bahwa sebelum mengenal Yesus Kristus, kita ini masuk ke dalam perbudakan kebinasaan yang dikatakan di dalam Kejadian tadi pasal 3 itu pasti kamu mati. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Paulus, itu perbudakan kebinasaan. Kita diperbudak oleh kebinasaan kita. Kita diperbudak oleh kematian kita. Karena manusia umurnya itu pendek. Nggak lebih dari 120 dikatakan di kitab Kejadian, nggak lebih dari itu. Yang kurang dari 120 banyak gitu ya. Itu kalau sudah umur 120, umur 100-an itu sudah tua banget gitu. Nah, ada yang sampai umur 120. Kan ada orang-orang tertua gitu di dunia. Itu ada yang sampai di situ, itu batasnya. Kurang dari itu banyak. Usia-usia di Eropa itu sudah panjang, ya 80, 90 rata-rata begitu. Kalau di Indonesia paling ya 60, 70, ada yang 50 gitu ya. Ada yang 50 gitu. Tapi yang pasti adalah semua manusia pasti mati. Tidak ada yang tidak mati kecuali Henokh yang diangkat oleh Tuhan. Nah, semua pasti mati, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dimerdekakan oleh perbudakan kebinasaan itu. Artinya memang kita nanti mati gitu ya. Tapi yang pasti kita tidak mati selamanya, karena kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi, fase pertama adalah sebelum kita mengenal Tuhan Yesus dan titik di mana kita menjadi orang-orang Kristen. Disitulah perubahannya, bahwa kita tidak lagi akan mengalami kematian kekal, melainkan kita akan mengalami kehidupan kekal. Saya akan masuk ke fase yang kedua, fase yang terpenting di dalam Roma pasal 8 ini. Fase yang kedua itu adalah fase kehidupan Kristen yang masih hidup di dalam dunia ini. Ketika kita menjadi Kristen, tidak serta-merta kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan orang-orang non-Kristen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan sikap ya, bukan hati, tidak. Melainkan ya, kalau orang non-Kristen itu butuh makan, ya kita juga butuh makan. Nggak ada orang Kristen terus tiba-tiba kayak menjadi seperti robot, nggak lapar. Itu namanya sudah bukan manusia lagi kalau nggak lapar gitu. Manusia lapar, sama-sama lapar. Manusia non-Kristen kalau dicubit merasakan sakit. Orang Kristen juga demikian. Kalau dicubit sakit. Orang Kristen juga masih mengalami sakit hati. Bisa nggak manusia Kristen sakit hati? Bisa. Manusia Kristen ketika dipukul menjadi bonyok-bonyok. Ketika dipukul pelipis, wah ini sembab. Bisa nggak? Ya tetap bisa. Karena apa? Karena kita ini masih sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini.
situasi pandemi COVID ada di dalam kehidupan dunia ini. Itu juga tidak khusus, hanya orang non-Kristen saja. Sedangkan orang-orang yang Kristen itu tidak dapat mengalami COVID. Kan ada banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, Tuhan itu membentengi gitu ya. Wah, ini kayak ada seperti kayak kubah gitu, terus kayak di promo-promo itu ya. Wah, virus-virus mau hinggap ke kita, mental semua gitu ya, seperti kayak gitu. Atau dengan minyak gitu ya, di tengking. Ya enggak. Manusia Kristen ya masih sama seperti orang-orang yang non-Kristen, masih manusia. Kita bukan robot. Kita bisa merasakan sakit. Makanya ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kita harus mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Contohlah Ayub. Ayub mengalami situasi yang tidak mengenakan. Ada satu wabah, bisa dikatakan pandemi, yang belum terselesaikan sampai masa kini. Pandemi itu apa? Kusta. Sampai sekarang pun masih ada kusta. Di mana-mana ada kusta. Di Eropa pun ya masih ada orang yang terjangkit kusta. Tapi kusta itu sudah zaman dulu, zaman Ayub aja sudah ada orang yang terkena kusta. Tetapi kita bisa mencontoh Ayub. Ayub adalah, kalau boleh saya katakan, orang Kristen yang sangat hebat. Dia adalah orang yang sangat taat. Dia adalah orang yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, selalu melayani Tuhan, hidup dalam kehati-hatian, menjaga kesucian hidup. Namun dia masih manusia yang hidup di dalam dunia. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai orang Kristen, ya bisa saja sakit. Namun ada sesuatu yang indah dari diri Ayub. Dia menjalani kehidupannya dalam takut akan Tuhan, tetap takut akan Tuhan. Dia senantiasa menjalani kehidupan ini dengan selalu berharap kepada Tuhan. Dan bahkan dia berkata kepada istrinya, apa yang baik di mata yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita terima. Tapi apa yang buruk pun, keadaan yang buruk pun seperti yang aku alami saat ini, kita juga harus menerimanya. Artinya adalah dalam setiap kehidupan kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baik dalam suasana sehat maupun dalam suasana sakit. Dalam segala apapun, baik yang baik maupun keadaan yang buruk, tetap mengucap syukur kepada Tuhan.
Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa, bermohon kepada Tuhan. Kita contoh Ayub lagi aja. Dalam keadaan yang seperti itu, ketika teman-temannya memojokkan dia, kamu mungkin berdosa loh. Coba kalau kita sakit, lalu ada yang jenguk, lalu dia mengatakan, kamu bisa kayak gini tuh karena dosa-dosamu. Wow, itu marah, dongkol banget. Tapi apa jawaban dari Ayub? Jawaban dari Ayub adalah, aku selalu mau datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Di manakah keadilan? Mengapa kok aku yang seperti ini bisa sakit? Meskipun dia tahu bahwa manusia bisa sakit. Tuhan, tolong. Tunjukkan keajaibanmu. Dan memang kemudian di pasal 42, Tuhan memulihkan keadaan dari Ayub. Tetapi yang saat ini kita soroti adalah bagaimana Ayub itu menghadapi persoalan hidup itu. Ayub menghadapi persoalan hidupnya dengan selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ketika dia mengalami persoalan, bukan malah lari dari Tuhan, bukan. Malah justru ingin semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi apa yang namanya pengharapan. Kita diberi pengharapan itu. Pengharapan yang pasti, yang belum kita lihat, tetapi pengharapan itu pasti. Yaitu apa? Baik pengharapan yang memang itu ke depan, yaitu pengharapan pemulihan, pengharapan kesembuhan, tetapi lebih dari itu adalah pengharapan akan kehidupan kekal yang pasti akan dinikmati oleh kita semua. Ketika dalam pandemi ini, kita harus selalu berpengharapan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Ada pepatah, badai pasti berlalu. Persoalan pasti akan berlalu. Penyakit pasti akan berlalu, diganti dengan kesembuhan. Seperti kata pengkhotbah, semua di dalam kehidupan ini pasti ada waktunya. Waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Semua makhluk itu ada waktunya. Kita nggak perlu, wah bersedih. Ini kenapa kok begini? Yang harus kita lakukan seperti halnya Ayub tadi, yaitu mengucap syukur senantiasa, memohonkan selalu untuk dekat dengan Tuhan, dan yang ketiga ini adalah selalu berharap akan masa depan itu yang pasti akan terjadi. Badai pasti berlalu, Tuhan yang menyertai. Maka saya masuk ke fase yang ketiga, bahwa pengharapan akan kesembuhan, pengharapan akan pemulihan itu pasti akan terjadi. Apalagi pengharapan kepada kehidupan kekal itu
pasti akan terjadi di masa depan. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya akan terfokus ke masa kini dan 3 hal. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita masih menghadapi pandemi? Apa yang kita lakukan ketika dari antara bapak, ibu, saudara-saudara saat ini mengalami persoalan hidup? Apa yang harus kita lakukan ketika anak-anak remaja baru saja misalnya diputus pacar? Jangan katakan laki-laki atau perempuan, hanya dia saja. Jangan. Apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup itu? Contohlah Ayub. Yang pertama adalah mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Itu juga dikatakan oleh Paulus. Yang kedua adalah malah justru semakin dekat dengan Tuhan. Doa kepada Tuhan. Tuhan itu nggak jauh-jauh amat. Gak usah teriak-teriak. Doa di dalam hati sambil menangis. Dia dengar. Dan yang ketiga, selalu yakin, selalu punya iman bahwa badai pasti berlalu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sebagai orang-orang Kristen bukanlah menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang non-Kristen, sehingga kami tidak mengalami persoalan-persoalan hidup. Tidak seperti itu ya Tuhan. Dan firman-Mu telah berkata kepada kami bahwa kami orang Kristen yang hidup di dalam dunia ini juga akan mengalami penderitaan-penderitaan yang ada sebagai bagian dari hidup di dalam dunia ini. Tetapi firman-Mu ya Tuhan menjelaskan kepada kami tentang bagaimana kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini ya Tuhan, penuh dengan penderitaan ini, apalagi ketika kami dalam suasana pandemi. Ada 3 hal yang dapat kami pelajari di sini ya Tuhan, bahwa kami harus selalu mengucap syukur senantiasa, harus selalu menerima keadaan yang ada, harus selalu ikhlas di dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan ini. Dan yang terpenting ya Tuhan, kami harus senantiasa dekat dengan Engkau, bukan menjauh melainkan mendekat kepada Engkau, berdoa kepada Engkau, yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kekuatan-kekuatan iman kepada kami di dalam menjalani setiap kehidupan yang penuh tantangan ini. Dan kami hendaknya memiliki iman pengharapan bahwa Engkau pasti akan memulihkan. Engkau pasti akan menolong kami. Dan bahkan kami mendapatkan jaminan hidup kekal ketika kami meninggalkan dunia ini kelak ya Tuhan. Biarlah kami secara khusus di masa pandemi ini, kami senantiasa berharap kepada Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Karena Tuhan
yang akan menuntun dan menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih atas pelayanannya kepada hambanya pada hari ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh firman-Nya menguatkan kita, sungguh firman-Nya terus meneguhkan kita. Amin. Kini tiba saatnya kita memberikan persembahan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu Tuhan, atas pengurapan yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan, sungguh kami diberkati oleh puji-pujian-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan, bila kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda, baik pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur daripada-Mu. Mari saudara yang siap memberikan persembahan, kita katakan amin. Haleluya. Sampai persembahan dijalankan, kita naikkan pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menggunakan, Dia Raja segala raja. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Amin, haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita telah beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan bersama saya Ani Hartono. Yang pertama, persekutuan doa Zoom yang akan diadakan pada hari Selasa pada tanggal 30 Maret 2021 jam 7 malam dengan tema Perlukah divaksin? Pembicaranya dengan Dr. Stefanus. Yang kedua, ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat pada tanggal 2 April 2021 jam 5 sore. Saya ingatkan sekali lagi, pada tanggal 2 April 2021 hari Jumat jam 5 sore dengan tema Mati Bersama Kristus. Pembicara Bapak Pendeta Nehemia disertai dengan perjamuan kudus. Dan yang ketiga, ibadah Paskah pada hari Minggu 4 April 2021 jam 10 pagi dengan tema Hidup untuk Memuliakan Allah. Pembicara Bapak Pendeta Yahya Mulyono disertai dengan perpuluhan. Lalu pengumuman Paskah KA Sekolah Minggu pada hari Minggu 4 April 2021 jam 1 siang, yaitu kisah anugerah spesial Paskah. Semua kebaktian gereja Isa Al-Masih dapat Bapak Ibu saksikan melalui YouTube Anugerah TV. Pengumuman yang terakhir, di momen yang spesial ini, Gereja Isa Al-Masih Jatinegara akan mengadakan Paskah Peduli pada tanggal 4 April 2021, yaitu dengan membagikan 2.500 telur kepada orang-orang yang membutuhkan di area sekitar Jatinegara. Bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat dalam pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak Pendeta Nehemia. Berapapun persembahan yang Bapak Ibu
Sekali lagi terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika di tengah-tengah pandemi ini kami dapat bersama-sama berbakti meskipun melalui online. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kebaktian kami ini, karena melalui alat-alat yang Tuhan berikan kepada kami, baik lewat kamera dan juga YouTube dan yang lain-lainnya ya Tuhan. Biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan sekarang ini kami berdoa syafaat untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat mereka satu persatu, dan Tuhan akan berikan kekuatan kepada mereka di dalam menjalani setiap penyakit yang ada. Berdoa juga untuk jemaat yang telah usia tua ya Tuhan, di dalam usia senja ini. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan melawat mereka, berikan roh kebahagiaan kepada mereka ketika mereka melihat anak-anak, cucu-cucu yang hadir di dalam kehidupan mereka. Biarlah roh kebahagiaan itu ada di dalam mereka. Meskipun dalam kerentaan, meskipun dalam kelemahan sebagai orang tua, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka dan kebahagiaan yang sejati bagi mereka juga ya Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya meskipun di tengah-tengah pandemi dan juga meskipun kami beribadah secara online, biarlah Tuhan sendiri yang akan menumbuhkan dengan jumlah-jumlah jemaat yang semakin lama semakin banyak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini bergotong royong bersama-sama, bahu-membahu untuk melawan pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kepada pemerintah kami akal budi, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka dapat dengan tepat mengatasi setiap penyakit dan juga setiap pandemi, dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Berdoa untuk Satgas COVID-19 di Indonesia, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka. Juga para medis dan perawat, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada mereka dan imunitas tubuh, sehingga mereka ya Tuhan dapat menolong setiap pasien yang terkena penyakit ini ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan, dan kami berterima kasih, dan inilah seru dan doa kami, dan Tuhan sendiri yang mendengarkan seru dan doa kami ini. Dan jemaat sekalian, saya mohon untuk kita semua bangkit berdiri, dan kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan bersiaplah untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Haleluya, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.